Ini untukmu. Mama makan daging. Mama, aku pijat kamu. Ying-Ying sangat baik. Iya, bawa dagingnya aku panggang untuk menyenangkan Mama. Di usia muda sudah belajar memberi hadiah. Lihat, Papa cemburu. Ayo kita bantu Papa. Halo, kamu. Baik. Jing Yuan. Lama tak bertemu. Ingat misi strategi transmisi terakhirmu? Bukan Song Han-ki. Meski sudah punya anak ini, posisimu tak cocok dengan saya. Kau tidak mungkin bisa menikah denganku. Kau adalah lawanku, bukan? Aku sudah meninggalkan misi itu. Mengapa kau masih mencariku? Hanya untuk minta bantuan kecil padamu. Sejak kau pergi, suami dan anakmu sangat tidak stabil. Terutama anakmu, Xiao Yan. Risiko menjadi jahat sangat tinggi. Setelah dewasa mungkin akan menghancurkan dunia itu. Jadi, kamu ingin aku menyerahkan kebahagiaan keluargaku sekarang. Dan kembali menjadi pengikut yang mengibah? Kamu hanya perlu kembali selama sebulan. Bantu Xia Yao merayakan ulang tahunnya dan kamu bisa kembali. Setelah itu aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang aku. Saya bisa mempertimbangkan, tapi sekarang saya sudah menikah. Saya harus berbicara dengan suami saya. Tidak masalah. Hanya saja karena saya telah membantu Anda mendapatkan kesehatan. Harap pertimbangkan dengan hati-hati. Ibu duduk. Datang. Aku akan menyanggupi tugas gila ini. Awalnya hanya untuk bertahan hidup. Sakit sekali. Aku telah menanggung begitu banyak penderitaan. Mengapa aku masih tidak bisa bertahan hidup? Apakah kamu ingin bertahan hidup? Maksudmu? Selama aku masuk ke dalam buku, menggoda seorang pria bernama Xiao Ming yang penuh perasaan. Menikah dengannya. Aku bisa selamanya tinggal di dunia itu. Benar, asalkan kamu berhasil menggoda, kamu bisa mendapatkan tubuh sehat yang baru. Dan hidup di sana selamanya. Baik. Aku akan menerima tantangan ini. Saya pulih dan sehat kembali seperti yang diinginkan. Sementara Xiao Ming yang ditinggalkan oleh bulan putih, dia juga keluar dengan alasan cinta yang gagal. Sekarang dia ada di depanku. Aku bisa melakukannya. Hanya dengan mengorbankan segalanya untuk mengejarnya. Kau minum terlalu banyak, aku akan menopangmu, Han-ki. Jangan tinggalkan aku. Kamu akan selalu mencintaiku. Iya kan? Aku akan selalu mencintaimu. Xiao Ming, ayo kita menikah. Ya. Apa ini dalam perhiasan? Pergi jauh-jauh. Aku sudah banyak melihat wanita seperti kamu. Tidak ada orang. Apakah kamu mau berteman denganku? Aku datang khusus untukmu. Untuk bertahan hidup. Aku telah mengerahkan semangat paling tak tahu malu dalam hidupku. Semua itu untukmu. Untungnya, hati manusia itu lembut. Xiao Ming, kamu belum makan, kan? Ini adalah yang saya buat untukmu sendiri. Jangan tunggu saya di sini lagi setelah naik mobil. Langsung saja ke kantorku. Nyonya Xiao,
Biar saya yang mengurusnya. Cukup serahkan hal ini padaku. Sejak saat itu, saya menjadi Nyonya Xiao di mulut orang lain. Hanya saja dia tidak pernah menyebutkan ingin menikahiku. Ada apa? Kenapa suasana hatimu begitu baik hari ini? Xiaoming, aku hamil. Ini berarti, apakah aku bisa resmi menjadi ibu Xiao sekarang? Anak itu tetap lahir. Dia menjadi ikatan pertamaku di dunia ini. Ibu, mengapa aku tidak bisa bertemu dengan ayah setiap hari? Apakah ini karena ayah tidak menyukaiku? Bukan, itu ayahnya. Tidak menyukai ibu. Xiaoming, apa maksudmu dengan ucapan itu? Apa maksudnya anak datang di waktu yang salah? Jiang Yuan, apakah kamu mengerti sedikit tentang hal ini? Meskipun kamu hamil dengan anakku, statusmu dan statusku tidak cocok. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Jadi, kamu tidak pernah berpikir untuk menikah denganku, kan? Kamu harus melahirkan anaknya dulu. Nanti ketika dia diakui oleh keluarga, kita baru menikah. Ibu, apa yang kamu katakan? Ibu bilang. Ayah setiap hari punya banyak hal yang harus dikerjakan. Kecil harus bersikap baik. Ayah akan segera datang melihat kecil. Aku akan mendengarkan dengan baik. Bahkan jika ayah tidak datang, tidak apa-apa. Selama ibu ada, itu sudah cukup. Aku paling suka ibu. Ibu juga paling suka kecil. Saat itu anak yang patuh dan baik. Kapan sebenarnya semuanya berubah? Mama, kepala saya sakit sekali. Saya merasa tidak enak. Bisakah aku mati? Tidak, Xia Yue. Jangan bicara seperti itu. Mama akan selalu ada di sampingmu. Lihat, ini amulet yang Mama buat untukmu. Kamu hanya perlu membawanya, dan akan cepat sembuh. Terima kasih, Ibu. Xiao Yu terkena penyakit yang sangat parah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Xiao Yu adalah anakku. Tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa aku harus memberitahumu? Jiang Yu, apa maksudmu ini? Xiao Yu adalah pewaris masa depan keluarga Xiao kami. Jika dia terjadi sesuatu, nobilitas keluarga Xiao akan turun, dan kamu tidak bisa menanggungnya. Aku juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Xiao Miao, apakah kamu sudah berpura-pura cukup lama? Jika dia terjadi sesuatu, nobilitas keluarga Xiao akan turun, dan kamu tidak bisa menanggungnya. Aku juga demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, Xiao Ming, kamu sudah berpura-pura cukup? Apakah kamu tahu? Xiao Yuan sudah berkali-kali bertanya padaku, kenapa ayah dan ibu tidak tinggal bersama? Kenapa tidak bisa bertemu ayah setiap hari? Apakah itu karena ayah tidak menyukainya? Saya sama sekali tidak bisa menjawab. Maaf, orang yang seharusnya minta maaf bukan saya. Tapi adalah Xiao Yuge. Bukan itu. Orang yang seharusnya minta maaf kepada Xiao Yu adalah saya. Orang yang tidak kamu sukai adalah saya. Orang yang tidak ingin kamu temui juga saya. Saya tahu saya di hatimu. Ini adalah keberadaan yang tidak layak untuk dilihat. Aku sama sekali tidak layak untukmu. Juga tidak layak untuk menjadi istri Xiao Jia. Bukan begitu. Kalau bukan begitu, bagaimana? Apa yang ingin kau katakan? Apakah kau menyukaiku? Atau maksudmu? Saya pantas untukmu. Aku Xiao Ming. Sudah 6 tahun. Bukankah kamu memiliki sedikit pun perasaan terhadapku? Tentang Xiao Yuan, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Nanti aku akan menjelaskannya padamu. Yang terpenting sekarang adalah membuat Xiao Yuan mendapatkan kemauannya yang sebenarnya. Di sebelah Laoshan, saya sudah siap. Ini anak saya. Kembalikan anak saya. Saya mohon padamu. Tunggu saya sebentar lagi.
Jiang Yuan. Tunggu sampai kampus menjadi pewaris Xiao yang memenuhi syarat. Mendapatkan pengakuan dari keluarga Xiao. Saya pasti akan menikahimu. Xiao Yuan sudah meninggalkanku selama setengah bulan. Apakah saya gagal dalam strategi? Tidak bisa. Saya tidak bisa menyerah. Saya harus menghancurkan strateginya. Saya harus bertahan hidup. Ketika penyakit Xiao Yuan sembuh, datanglah ke rumah lama. Akankah aku bisa pergi ke rumah lama? Apakah mereka menerima aku? Lalu, apakah aku harus membersihkannya? Tidak perlu, cukup seperti biasa. Terlalu baik, akhirnya bisa menikah dengan Xiao Ming. Xia Yue, kakek ingin memberimu hadiah. Kau. Bawa dia, dan kau akan menjadi pewaris Xiao Jie. Dia berbeda dari orang biasa. Apalagi ibumu yang murah itu. Mengerti? Nenek sudah memberitahu saya, HM. Kita Xiao Yan memang sangat pintar. Ibu Ah Yuan sudah sampai di depan pintu. Ayo kita pergi. Oh. Kenapa harus kembali? Di sini rumahnya besar. Ada banyak makanan enak dan tempat bermain. Kakek sudah bilang saya bisa tinggal di sini selamanya. Kamu sudah lama tidak pulang. Ibumu pasti sangat merindukanmu. Kakek sudah bilang dia tidak layak masuk keluarga Xiao. Juga tidak layak menjadi ibuku. Xiao Yu, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Xia Yue memang seperti itu. Kakek sudah bilang bahwa aku adalah pewaris keluarga Xiao. Tidak sama dengan orang biasa. Terutama kamu. Kamu bahkan tidak layak masuk ke rumah keluarga Xiao. Apalagi barang rongsokan yang kamu berikan ini. Sama sekali tidak layak untukku. Apakah ini yang kau ajarkan kepadaku? Cukup, ini adalah gerbang utama keluarga Xiao. Jangan malukan keluarga Xiao. Ini adalah dana pertumbuhan Xiao Yuan dari orang tuamu. Kau harus menjemput Xiao Yuan hari ini. Setelah ini antar Xiao Yuan ke rumah tua sekali seminggu. Orang tuamu ingin memastikan pertumbuhan Xiao Yuan. Jadi kau memintaku datang hari ini. Hanya menjadi pengasuh yang menjemput anak-anak. Zhang Yuan, tunggu sedikit lebih lama. Saya akan segera memberi Anda penjelasan. Ibu dan ayah terlalu lambat, ayo pergi dulu. Saya harus. Apa arti sistem? Anda tidak mengatakan saya di dunia ini. Apakah itu sehat di dunia? Kamu menghabiskan terlalu banyak waktu. Meskipun sudah melahirkan Xiao Yan, tetapi tetap saja tidak berhasil menikah dengan Xiao Ming. Jadi, itu memicu hukuman gagal dalam misi. Jadi, aku tidak bisa hidup, kan? Kamu masih punya kesempatan. Asalkan dalam 3 hari ini berhasil menikah dengan Xiao Ming, denda ini bisa dibatalkan. 3 hari. Selama bertahun-tahun dia tidak menikahiku. Dalam 3 hari ini, apakah mungkin terjadi keajaiban? Aku pulang. Mengapa kau pulang begitu larut? Kujumpa teman sepanjang jalan. Ngobrol sebentar. Xiao Yu, istirahatlah lebih awal. Besok masih harus sekolah. Tidak masalah jika tidak pergi ke sekolah. Lagi pula rumah kecil ini tetap milikku. Kata-kata ini juga diberitahu oleh orang-orang keluarga Xiao, kan? Iya, kakek juga bilang hanya Bibi Han King yang layak menjadi ibuku. Kamu tidak pantas menjadi ibuku. Bapak, mari kita pergi ke rumah lama untuk menjemput Nyonya Han King. Jadikan dia ibuku. Baiklah, pergilah.
Bawa semua barangmu. Jangan pernah kembali lagi. Aku tidak akan pedulikan kamu lagi. Cari bibi Han King kau. Cari kakek nenekmu. Kau memukulku. Mengapa aku perlu ibu? Mengapa kau perlu apa-apa? Xiao Ming, tolong lakukan ini untukku, oke? Menikah denganku dalam 3 hari. Aku benar-benar tidak ingin disiksa oleh penyakit hingga mati. Jiang Yuan, aku sudah bilang. Tunggu sebentar lagi. Aku tidak bisa menunggu. Dalam 3 hari. Jika kamu tidak menikah denganku, aku akan mati. Xiao Huan, jangan bercanda. Saya sekarang pergi ke rumah tua, Xiao Juan. Kamu tinggal di sini sendirian untuk tenang. Xiao Juan, kita pergi. Tolong, saya serius. Jika kamu tidak ingin menikahiku, katakan saja langsung padaku. Biar saya benar-benar bisa move on. Jangan tinggalkan harapan sedikit pun untuk saya. Lusa. Pergi ke rumah tua. Kami resmi bertunangan. Saat itu aku naif mengira. Keajaiban benar-benar datang. Beberapa hari ini, merasa tubuhku semakin lemah. Untungnya hari ini aku bisa bertunangan dengan Xiao Ming. Saya bisa hidup lagi. Xiao Yu, mengapa kau datang? Xiao Yu tidak boleh berbicara dengan ibu seperti itu. Apa ibu? Dia hanya wanita jahat yang licik. Dia tidak pantas menjadi ibuku. Bibi Han Qi, kau dan ayahku menikah dan menjadi ibuku. Baikkah? Ayah dan aku sangat menyukai kamu. Song Han King. Ternyata dia adalah protagonis wanita dalam buku asli Song Han King. Tidak heran sistem mengatakan bahwa saya gagal strateginya. Tidak heran sistem mengatakan bahwa upayaku untuk mendekatinya gagal. Xiao Yu, dengan mengatakan begitu, maka ibumu akan sedih. Dia tidak akan. Dia tidak akan merasa sedih. Xiao Yu. Apakah kamu benar-benar ingin Tante Han King menjadi ibumu? Tentu saja, Papa hanya menyukai Tante Han King. Hanya Tante Han King yang layak menjadi ibuku. Bahkan jika ibu mati karena ini. Kamu tidak akan bisa bertemu ibu lagi. Tidak masalah, kan, Kak Jiang Yuan? Xiao Yuan masih kecil. Jangan katakan hal seperti itu untuk menakutinya. Aku tahu kamu tidak akan mati. Kakek bilang orang jahat hidup 1000 tahun. Wanita jahat sepertimu bagaimana mungkin mati begitu cepat? Orang jahat hidup 1000 tahun. Bagaimana mungkin mati begitu cepat? Bagaimana mungkin orang jahat hidup 1000 tahun? Kalau begitu, semoga kalian bahagia. Kakak Han King, apakah itu darah di atas? Apa ibu benar-benar akan mati? Apa aku terlalu jahat barusan? Xiao Yu, kamu salah lihat. Itu adalah barang kotor. Ibumu tidak akan apa-apa. Tapi Xiao Yuan tidak boleh berbohong lagi ya. Yang akan dinikahi papamu adalah ibumu. Siapa suruh dia beberapa hari yang lalu memarahi aku dan melarangku main ponsel. Bahkan mau mengusirku. Aku jadi marah padanya. Tidak menyangka sudah berusaha begitu lama. Pada akhirnya tetap harus mati. Xiao Yuer, sudah berapa jam kamu ini? Kenapa belum datang? Kamu yang bilang mau menikah. Sekarang malah. Aku lelah. Tidak ingin menikah. Jiang Yuan, apakah kamu sedang marah denganku? Kamu punya 10 menit untuk segera datang ke sini. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa menikah. Terserah saja. Bagaimanapun juga, aku akan melakukannya. Kamu masih bicara sembrono. Bicara. Jiang Yuan. Jiang Yuan. Kaki ini lagi ngapain? Kamu kenapa datang? Oh, di mana ibumu? Ayah, aku sudah membawa Tante Han King. Cepat lamar dia.
Kamu ngomong apa sih? Aku bilang, ibumu hanya satu. Yaitu Jiang Yu. Jiang Yu tidak pantas jadi ibuku. Dia menipu saya dengan mengatakan dia akan mati jika tidak menikah dengan Anda. Apa dia juga bilang begitu kepadamu? Saya tidak percaya. Kakek sudah memberitahu saya. Orang jahat bisa bertahan ribuan tahun. Perempuan jahat seperti dia tidak akan mati begitu saja. Saya tidak bisa menunggu. Dalam 3 hari. Jika kau tidak menikahi saya akan mati. Apapun, saya tetap harus mati. Cepat cari ibumu. Apakah kau benar-benar ingin meninggalkan misi? Kembali berarti kematian. Saya bisa membantumu mengajukan penghapusan hukuman. Asalkan kau tidak menikahi orang lain. Kamu bisa terus hidup. Hidup seperti ini. Apa bedanya dengan mayat hidup? Aku lebih baik kembali ke dunia nyata. Siapa tahu bisa menjalani terapi yang efektif, dan bisa hidup dengan lebih baik. Baiklah, aku akan menghitung mundur 3 detik. Kau harus menghilang dari dunia ini. Kembali ke dunia nyata. 3. Jangan mengacau lagi. Aku telah membawa Xiao Yong untuk meminta maaf padamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bangkit. Ayo. Bangkitlah. Sprite darah. Banyak sekali darah. Ternyata ibu benar-benar sakit. Apa maksudnya? Kau sudah tahu sejak lama bahwa ibumu sakit. Hari itu, sapu tangan yang jatuh dari ibu. Ada darah di atasnya. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Kenapa tidak bilang lebih awal? Atau apakah tante yang bilang? Itu darah yang sebenarnya. Itu darahku. Kakak Xiaoming. Setelah kamu dan Xiaoming pergi tadi, seseorang membawa bukti kematian Xiaoming. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Xiao Yun tidak mungkin sudah mati begitu saja. Dia pasti sedang bercanda denganku. Xiao Yun, keluarlah. Adik juga tidak asyik, Xiao Yun. Tapi Xiao Yun mungkin. Benar-benar sudah mati. Kau omong kosong, ibuku tidak mungkin mati. Kau jahat sekali. Aku benci kamu. Xia Yue. Aku adalah Tante Han King. Kamu bukan yang paling menyukaiku? Aku tidak menyukaimu. Aku mau ibuku. Baiklah, salah. Ibu, cepat kembali ya. Aku tidak peduli kalau kakiku akan mati. Ini mustahil. Aku ingin melihat apa sebenarnya triknya. Bagaimana? Apakah ada kabar tentang Nyonya? Tidak, orang-orang kami sudah mencari seluruh kota, tapi tidak menemukan Nyonya. Jangan jadi sampah. Jika tidak bisa menemukannya di dalam negeri, cari di luar negeri. Gali sampai ke dasar. Harus membawa Nyonya kembali untukku. Jika tidak bisa kembali, kalian semua tidak perlu bekerja lagi. Tapi, Presiden, ini adalah informasi tentang Nyonya yang Anda minta untuk saya kumpulkan. Semua ada di sini. Kenapa hanya ada data 6 tahun terakhir? Yang lainnya? Kami hanya menemukan informasi dari 6 tahun lalu. Saat Nyonya pertama kali berinteraksi dengan Anda. Tidak ada yang bisa ditemukan lebih awal. Nyonya seolah-olah muncul saat itu. Seperti muncul entah dari mana. Xiaoming, aku tidak akan menyerah padamu. Aku datang khusus untukmu. Jadi, kamu tidak pernah berpikir untuk menikah denganku, ya? Aku tidak bisa menunggu. Dalam 3 hari. Jika kau tidak menikahi saya akan mati. Kau? Aku juga. Senang? Denganmu.
Saya belum mati, saya masih hidup. Selamat kepada Tuan. Meskipun kau belum berhasil mengambil hatinya. Namun karena Anda telah berkontribusi pada stabilisasi dunia dalam buku Anda, saya mengajukan permohonan ke atas. Sekarang Anda dapat hidup sehat di dunia nyata. Anda bisa menjalani kehidupan baru yang sehat. Host, Anda bisa memulai kehidupan baru Anda. Ini dia, itulah yang terjadi sebelum saya bertemu dengan Anda. Ayu, saya tidak tahu bahwa Anda pernah mengalami semua ini. Semuanya sudah baik-baik saja. Sekarang aku tidak punya kamu dan Ningning. Jadi benar-benar harus mendengarnya dan pulang, ya? Aku juga tidak tahu. Apakah kamu ingin aku kembali? Sistem, kamu juga melihatnya. Aku hidup bahagia di dunia ini. Bukankah benar-benar harus kembali? Jika dibiarkan, Xiao dan ayahnya akan terus menjadi lebih jahat. Dunia dalam buku mungkin akan runtuh. Apakah benar-benar separah itu? Tapi saat itu, mereka berdua jelas-jelas tidak begitu suka padaku. Lihat saja sendiri, kan? Xiao Yu. Xia Yue. Kamu sudah menjadi pewaris keluarga Xiao. Jangan lagi datang ke kelas-kelas seperti ini. Hari ini ada jamuan keluarga di rumah tua. Kakek dan nenek sangat merindukanmu. Ayo kembali bersamaku, ya? Ibuku berharap aku belajar dengan baik. Jangan menghalangiku, aku masih harus pulang mengerjakan PR. Xia Yue. Tapi ibumu sudah meninggal sejak lama. Jangan mengutuknya. Ibuku hanya pergi sementara. Dia tidak mati, dia hanya seorang anak. Kenapa ada tatapan yang begitu menakutkan? Song Han King, jika kamu mengutuk ibuku lagi. Hati-hati, aku tidak akan baik-baik saja padamu. Sudahlah, ini benar-benar gila. Sejak Qiang Yuan meninggal, kalian berdua, ayah dan anak, sudah gila. Tuan Xiao. Perusahaan keluarga Zhao sudah bangkrut. Baiklah, Pak Xiao. Pak Xiao, tolong jangan lakukan ini pada saya. Pak Xiao, tolong jangan lakukan ini pada saya. Kamu bilang ada petunjuk tentang istri saya. Itulah sebabnya saya memilih untuk bekerja sama dengan Anda. Sekarang kamu bilang petunjuknya palsu. Apakah kamu pikir saya akan membiarkanmu pergi? Berani-beraninya kamu menggunakan masalah istri saya untuk menipu saya. Maka harus membayar harganya. Tuan Xiao, tolong, biarkan saya pergi. Tuan Xiao, tolong, biarkan saya pergi. Hahaha. Tertawa-tawa juga hanya sebuah mimpi. Ada nyonya yang mencari mati itu. Begitu banyak perusahaan. HMPH, saya bilang padamu, istrimu sudah mati. Tidak akan kembali lagi. Selamanya tidak akan kembali hahaha. Mereka. Bagaimana bisa mereka jadi begini? Sejak kamu pergi, keadaan mereka berdua semakin tidak stabil. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Sebulan lagi adalah ulang tahun kampus. Asalkan kamu menemani kampus merayakan ulang tahun pada waktu itu, kamu berhasil menstabilkan mereka. Aku akan membawamu kembali. Ayo bersama. Aku mendukung semua keputusan yang kamu buat. Hanya saja, setelah kamu pergi, jangan sampai tidak kembali, ya. Bagaimana mungkin? Kamu dan Ningning masih ada di sini. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Bagaimana kalau ada yang menghalangimu untuk kembali? Aku setuju istriku membantu kalian menyelesaikan tugas yang disebut-sebut itu. Tapi aku ingin menawarmu sebuah kesepakatan. Jika setelah sebulan istri saya tidak kembali, kamu harus juga membawaku ke dunia itu. Meskipun pada umumnya tidak ada halangan. Tapi, baiklah. Setuju. Kamu sudah siap? Aku sudah siap.
Ah ah ah. Ah 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 ah. Jangan khawatir. Terima kasih, tidak apa-apa. Ayu. Jelasnya aku akan menunggu kalian pulang. Presiden, sesuai dengan perintah Anda, hari ini, Yu Wenhua juga sudah diletakkan di kamar nyonya. Rumahnya juga sudah dibersihkan, kan? Tenang saja, sesuai dengan perintah Anda. Saya setiap hari mengirim orang untuk bersih-bersih, menjamin tidak ada debu sedikit pun. Baguslah, Ayuan paling suka yang bersih. Jika rumahnya berantakan, dia pasti akan sedih. Bersama kamu, di hari kita bersama. Aku menghabiskan waktu bersamamu. Aku mendengarkan sebentar. Ternyata ada Iris. Lin 9, apakah ini yang kamu siapkan? Ini bukan ibuku. Ibu Ningning. Ningning, lain kali jangan melakukan hal yang berbahaya seperti ini lagi. Tahu tidak, aku tidak mau dipisahkan dari ibu. Baik. Ibu, aku ingin bermain di luar. Bawakan saya keluar. Pergi. Sepertinya Xiao Ming masih sangat terobsesi dengan Jiang Yuan. Jiang Yuan. Kamu adalah Liun. Jiang Yuan, kemana kamu pergi semua tahun ini? Ini anakmu ya? Ini anak saya, Xiening. Ningning memanggil Bibi. Halo Bibi, ini adalah kakak Kiki Miu Ningning. Ibu, aku ingin bermain dengan kakak Kiki. Baiklah, pergi bermainlah. Kau selama ini pergi kemana saja? Tidak menyangka kau benar-benar kembali. Selama kau pergi ini, Xiaomi mencarimu seperti orang gila. Telah meruntuhkan banyak perusahaan. Dan juga itu Xiao Yan. Sifatnya juga jadi aneh-aneh. Sebagai pewaris Xiao, tidak mau sekolah di sekolah elit. Justru memilih sekolah negeri. Saya minta maaf. Saya benar-benar tahu saya salah. Kembalilah padaku. Kecil. Ya. Bukankah Jiang Yuan sudah kembali? Xiao Yuan. Ibumu sudah meninggal lama sekali. Dia tidak tinggal di lingkungan ini lagi. Jika kamu tahu situasinya, pasti kamu akan merasa tidak senang jika datang lagi. Kamu tidak akan berpikir kalau kamu terus berbicara kepada kakek. Saya akan patuh mendengarkan semua perkataanmu. Dan membiarkanmu menjadi Nyonya Xiao, kan? Xiao Yu, bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Saya juga melakukannya untuk kebaikanmu. Saya tidak percaya itu. Aduh. Ada apa? Nyonya sudah kembali. Bagus sekali. Saya harus segera memberitahu Presiden tentang berita ini. Presiden sedang bersama Xiao Ming. Xiao Yan bertengkar dengan orang lain. Siapa Xiao Yan? Dia bertengkar dengan anak-anak lain di kompleks perumahan. Presiden, tunggu saya kembali untuk membicarakannya. Nona, dia akhirnya kembali. Apa yang kau katakan? Jiang Yun memang benar-benar sudah kembali. Ya. Nyonya akhirnya kembali. Aku harus segera memberitahu Presiden. Tunggu. Biarkan aku yang memberitahunya. Kamu pergi sana dan kerjakan tugasmu. Pastikan kamu memberitahu Emer Zhao. Dia telah mencari nyonya ini selama-lama. Dia pasti akan sangat senang tahu hal ini. Tenang saja, baiklah. Bu ikan kecil tidak baik, Bu. Adik Nining diganggu oleh seorang kakak laki-laki yang besar. Apa yang terjadi? Saya dan adik Nining sedang bermain. Seperti biasa. Tiba-tiba seorang kakak laki-laki besar dan menakutkan datang. Dia bahkan mencuri milik Ningning. Mereka hampir bertarung. Di mana mereka? Di sana. Anak nakal, beri kembali talisman amanku padaku. Tidak, ini diberikan ibu kepadaku. Xiao Yu, apa yang kau lakukan?
Apakah aku terlalu memanjakanmu? Kamu sekarang bahkan sudah belajar untuk membuli orang. Saya tidak membuli siapapun. Dia yang terlebih dahulu mencuri barang saya. Dia adalah pencuri. Saya bukan pencuri. Ini adalah jimat yang dibuatkan ibu untuk saya. Kamu bohong? Ini jelas-jelas dibuatkan ibu untuk saya. Hanya ibu saya yang bisa membuat jimat seindah itu. Boleh tunjukkan kepada paman? Aku tidak mau. Kalian berdua adalah sekutu. Kalian berdua adalah penjahat besar. Saya menyuruh ibu saya menunggu. Cepat buka pintu, penjahat besar. Xiao Ming, lihat ini. Ini adalah jimat yang aku jahit untuk Xia Yuan. Semoga dia selamat dan sehat. Ini adalah. Saya ingin memberitahu ibu Anda. Ibu. Kak Xiaoming, kalian sedang melakukan apa? Menipu aku, Tante Hanjia. Bukankah kamu yang paling sayang padaku? Kalau begitu, barang apa yang aku inginkan? Bisakah kamu membantuku mengambilnya? Tentu saja, Xiao Yu. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin jimat di lehernya. Bisakah kamu membantuku mengambilnya? Kalian para penjahat ini. Jangan merebut jimatku. Ibu, cepat datang dan selamatkan Ning Ning. Kak Xiaoming, aku pandai menghibur anak-anak. Maukah kamu biarkan saya mencobanya? Jika benar-benar hebat, Xiao Yu tidak akan membencimu. Jadi patuhlah sedikit. Beritahu aku siapa ibumu. Lalu aku akan membebaskanmu. Oke? Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Tidak akan kuberitahukan. Berikan padaku. Kembalikan yang ini dan beritahu siapa ibumu. Aku akan mengembalikannya padamu. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Beritahu aku. Ibu kecil penipu. Aku juga berani menipumu, nenek. Penipu kecil, apa kamu masih berani menipuku? Nyonya. Mama, akhirnya kamu kembali. Orang-orang itu jahat. Mereka merampas barangku. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Aku ingin pulang mencari papa. Ikan kecil. Apakah itu kau? Akhirnya kau kembali. Aku tidak salah lihat kan? Kali ini bukan mimpi lagi. Xiao Ming. Begitu lama tidak bertemu. Tidak disangka kau malah belajar mencuri barang anak-anak. Bukan begitu, aku. Tahun demi tahun, Mama datang. Tidak akan membiarkan siapapun mengganggu. Apakah itu kamu, Mama? Xiao Yan, Mama, akhirnya kamu kembali. Mama, aku sangat merindukanmu. Pergilah, ini ibuku. Mama, apa kamu tidak menginginkanku lagi? Mama, apa kamu tidak menginginkanku lagi? Xiao Huan, ini benar-benar anakmu. Kamu sudah menikah, ya? Aku sudah menikah. Sudah punya keluarga baru. Dan kami sangat bahagia. Ayah sangat mencintai ibu. Ibu juga sangat mencintai ayah. Aku adalah kesayangan ayah dan ibu. Kalian para penjahat besar. Tidak boleh merampas Mama. Nian baik, Mama tidak akan dirampas. Mama sangat susah kembali. Aku tidak bisa meninggalkan kesan buruk di hati Mama. Mama, maafkan aku. Tadi adik dibuli Papa. Semuanya salahku karena tidak melindungi dengan baik. Xiao Yu, kamu bicara apa sih? Aku takut ibuku. Setelah kamu pergi, ayah terus meninggalkanku di rumah tua. Dia tidak pernah memperhatikanku. Kamu Xiao Ming. Meski kamu tidak suka padaku, tidak masalah. Tapi Xiao Yu adalah anak kandungmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan saat itu. Mungkin ingin membuatmu marah, yang menyebabkan kamu pergi. Sekarang kamu akhirnya kembali. Saya tahu bahwa saya telah melakukan banyak kesalahan baru-baru ini, tetapi saya akan mengubahnya. Kita berdua dan anak kita akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Pak Xiao, jangan salah paham. Saya kembali bukan untuk bertengkar denganmu kali ini. Saya hanya akan tinggal di sini sebulan. Setelah sebulan, saya akan pergi. Kamu harus meninggalkan ibumu. Kamu bahkan masih akan pergi. Ibu, tolong jangan pergi, ya? Saya sudah tahu bahwa saya salah. Saya akan memperbaikinya. Aku juga tahu bahwa aku salah. Ibu,
Aku sangat mengantuk. Aku ingin pulang dan tidur. Ibu, bisakah aku pergi bersama? Lagi pula, masih ada 1 bulan lagi sampai ulang tahunku. Jadi selama waktu ini, kita harus mencoba semaksimal mungkin untuk menemani Xia Yue. Baik. Nah, aku. Kamu terus saja jadi orang yang berkuasa di keluarga Xiao. Kak Xiaoyun ternyata sudah kembali. Kenapa kamu masih di sini? Jangan muncul di dekatku lagi. Jiang Xuan sekarang sudah kembali. Aku takut dia salah paham. Kak Ming, sebenarnya aku ingin bilang padamu. Apa yang baru saja dikatakan Kak Jiang Xuan semua bohong. Sebulan kemudian dia pasti tidak akan pergi. Kenapa Jiang Xuan pasti masih marah padamu? Marah? Tapi anak itu. Anak kecil itu pasti adalah aktor yang disewa olehnya. Dia sengaja menipumu. Mungkin itu hanya untuk menguji kesungguhanmu. Kesungguhan? Apa yang sebenarnya harus saya lakukan, agar dia bisa merasakan kesungguhan saya? Menurut pendapat Yi, pasti masih marah dengan saya. Karena belum menikah dengannya. Mungkin kita bisa mengadakan pesta pernikahan lagi dan memintanya untuk menikah. Kamu benar. Dia pasti sedang marah. Kami resmi melamar dia. Aku akan segera mempersiapkannya. Xiaoming, kamu sangat sibuk dengan pekerjaanmu. Bagaimana kalau urusan ini aku yang tangani saja? Akan kau tangani, ya? Tenang saja, kami wanita yang tahu. Wanita paling suka jenis upacara lamaran seperti apa. Baiklah. Ibu, aku kan adalah kesayanganmu. Xiao Yu. Ibu, aku ingat. Dulu, kamu juga menidurkan aku dengan cara yang sama. Sekarang adik benar-benar beruntung. Benarkah? Kamu masih ingat? Tentu saja. Tentang ibu, aku ingat dengan sangat jelas. Dan kamu ingin aku belajar dengan baik. Aku juga selalu mendengarkan kata-katamu. Xiao yang benar-benar sudah tumbuh dewasa. Ibu, jika aku lebih baik sedikit saat itu, apakah kamu tidak akan pergi? Hei, Jiang Yuan. Kamu benar-benar hebat ya. Begitu kamu kembali, kamu sudah mencuri jiwa ayah dan anak Xiao. Song Han Qiang, kamu meneleponku cuma untuk bilang ini. Besok aku akan ke rumahmu mencarimu. Ada beberapa hal yang ingin aku jelaskan padamu. Ibu siapa itu? Tidak apa-apa, orang yang tidak penting. Sudah larut, Xia Yue. Kamu seharusnya istirahat. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Xia Yue sudah bangun untuk sarapan. Xia Yue. Xia Yue, kenapa kamu panas sekali? Apakah kamu demam? Bu, saya sangat kedinginan. Ayo, Bu akan membawamu ke rumah sakit. Bu, saya tidak mau ke rumah sakit. Kamu di rumah saja menemani aku. Aku tidak mau pergi. Asal Mama menemani aku. Aku pasti akan sembuh. Baiklah, Mama akan mencari obat penurun panas di rumah. Memang Mama tetap peduli padaku. Setiap kali aku sakit, Mama pasti akan merasa prihatin padaku. Yar kecil ini memang masih anak-anak. Ibu, ada yang mencarimu. Kau datang untuk apa? Aku membelikan kue untuk anak-anak. Tidak mengundangku untuk masuk dan duduk? Nyonya, silakan kembali ke kamar dan makan kuenya. Ibu dan Bibi ada hal yang perlu dibicarakan. Sekarang kau bisa bicara, kan? Ada apa? Tidak ada, cuma 3 hari lagi aku akan bertunangan dengan Xiang Ming, kakakku. Aku harap kamu bisa hadir saat itu. Pesta tunangan kita. Apa yang harus aku lakukan di sana, Kia Yuan?
Meskipun pada awalnya kamu tidak bisa menikah dengan kakak Xiang Ming, tapi kamu telah melahirkan Xiang Yuan. Bagaimanapun dia masih setengah mantan istri. Jadi saya berharap bisa mendapatkan restu darimu. Oh ya? Kalau begitu saya khawatir akan mengecewakanmu. Tidak mungkin. Ayah selama ini hanya mencari ibu. Bagaimana mungkin dia bertunangan denganmu? Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Selamat untuk Mi Song. Akhirnya terwujud. Bu, bukankah Anda marah? Ada apa dengan marah? 3 hari setelahnya, kamu pasti harus datangnya. Kalau tidak, aku akan berpikir. Kamu masih memiliki perasaan untuk Xiao Ming. 3 tahun setelah itu. Akhirnya aku bisa mengatasi penyesalan sebelumnya. Kak Ming, hari ini aku sudah bicara dengan Jiang Yuan. Tentang rencana pertunangan. Dia bilang apa? Dia pasti akan datang, jadi tenang saja. Tapi sebelumnya aku sudah mengambil banyak tindakan. Tapi takut Ayu belum memaafkanku. Kembalinya dia menunjukkan bahwa dia masih tidak bisa melupakanmu. Tenang saja, selama pestamu memuaskan dia. Dia pasti akan memaafkanmu. Kalau begitu, aku mohon padamu, serahkan padaku. Jiang Yuan, pada hari pertunangan, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Kak Xiao Ming, kalau tidak ada apa-apa, saya akan pergi mengurus acara dulu. Baiklah, terima kasih. Ibu, handphone MU tadi lupa dibawa. Tadi ada yang menelepon, saya tidak bisa mengangkatnya. Nona sudah semakin mengerti, bahkan membantu ibu melihat handphone. Sungguh hebat. Cepatlah. Apakah kamu marah padaku? Marah padamu? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Aku pikir mungkin karena urusan pesta pertunangan. Kamu salah paham padaku. Tadi aku pergi menjemput Xiao Yan pulang sekolah. Aku lupa membawa ponsel. Mengenai urusan pesta pertunangan, saya tidak punya pendapat. Itu luar biasa. Meskipun Han King bilang kamu sangat puas, tapi saya tetap ingin menanyakan pendapatmu secara langsung. Saya tidak memiliki pemikiran khusus. Sangat baik, semoga yang terbaik. Akhirnya juga bukan kita. Saya tidak terima jika saya bertunangan. Juga bukan saya yang segera mengirim. Siapa Jiang Yuan? Di sini ada pengiriman untuknya. Saya Jiang Yuan. Ini adalah yang dikirim oleh Nona Song Han King untukmu. Katanya di dalam ada gaun yang dipesan untukmu. Terima kasih ya. Kau yang meminta Song Han Ki untuk mengatur ini, kan? Cobalah untuk melihat apakah pas. Tidak perlu kan? Aku percaya dengan penilaiannya. Kalau tidak ada apa-apa, kamu bisa pergi duluan. Lagian, kita akan bertemu lagi dalam 3 hari. Baiklah, kita bertemu lagi dalam 3 hari. Ah, Ibu, benarkah ibu akan pergi? Dia sengaja memilih gaun yang sangat jelek itu. Pasti ingin membuatmu tampak buruk. Ayo. Ibu juga ingin melihat. Seperti apa lokasi pertunangan tokoh utama pria dan wanita dalam novel ini? Sebenarnya seperti apa? Ibu, kamu sedang bicara tentang apa? Tidak ada yang lebih dari sekadar menghadiri pesta pertunangan. Yang lebih dinanti ibu adalah ulang tahunmu. Apakah ulang tahunku begitu penting di mata mama? Baiklah, mama masih ada yang harus dikerjakan. Kamu main saja dulu, ya? Xiao Yu, pada hari ulang tahunmu, mama akan pergi. Bagus sekali, ya. Nilai kegelapan Xiao Yuan sudah berkurang banyak.
dia masih seorang anak. Asalkan mengajarnya dengan baik, pasti akan membaik, ya kan? 3 hari lagi, Xiao Ming akan melamar Song Han King. Song Han King mengundang saya untuk menghadiri pesta pertunangannya. Kamu bilang, apakah saya harus pergi? Jika Xiao Ming dan Song Han King bersama, itu bisa menstabilkan keseimbangan dunia di dalam buku. Jadi sebaiknya kamu pergi. Iya juga. Tujuan awal saya datang ke dunia ini adalah untuk menghentikan Xiao Yuan dari kegelapan, menjaga stabilitas dunia. Kamu juga membuatkan jimat untuk Xiao Yuan-nya. Saat baru datang, Xiao Yuan dan Ning Ning tidak berebut jimat, saya berpikir untuk membuatkan dia sesuatu sebelum pergi. Ini juga satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuknya. Saat itu benar-benar tanpa bahaya. Jimat itu adalah alat untuk kamu dan Xining kembali. Kalau sampai orang lain merebutnya, kalian tidak akan pernah bisa kembali. Saya tahu, jadi saya harus memberikan kepada halaman kecil. Buatlah sebuah jimat yang tidak memiliki makna khusus. Ternyata ibu pergi dengan mengandalkan jimat itu. Jadi selama saya memiliki jimat itu, ibu bisa tinggal di sini selamanya. Wow, ibu sangat cantik. Sungguh ibu yang terindah di dunia. Hanya kamu yang manis. Ibu pasti adalah peri dari langit. Saya sangat bahagia memiliki ibu seperti ini. Kalian berdua, ayo kita pergi, kita harus segera. Nyonya Song, Anda terlihat sangat cantik hari ini. Jiang Yuan, saya akan membuat Xiao Ming sepenuhnya kecewa di pesta pertunangan ini. Terima kasih. Xiao Mingge, lihatlah penampilan saya hari ini. Bagus kan? Xiao Mingge, lihat penampilan saya hari ini. Bagus kan? Hari ini, tokoh utamanya adalah Jiang Yuan. Kamu berdandan sangat sopan. Tidak takut mengambil perhatian? Tidak mungkin. Lagi pula, Kak Jiang Yan adalah tokoh utama hari ini. Semua yang dilakukan hari ini bukankah untuk dia? Benar. Semua yang diatur hari ini, semua ini untuk menonjolkan pentingnya pintu kecil. Bunga-bunga ini terlalu biasa, ya, ganti dengan yang lebih baik. Yin Jianmei segera pergi untuk membeli. Harus diganti dengan Jiang Yunjin. Yang disukai adalah Kak Xiaming, tenang saja. Hari ini, semua rencanaku pasti tidak akan salah. Siapkan semuanya untukku. Hari ini aku akan menghancurkan jamuan ini untuk Jiang Yu. Jangan biarkan Xiang Ming tahu siapa yang pantas menjadi nyonya Xiao-nya. Permisi, ada apa dengan bunga ini? Mengapa harus dibuang? Nyonya tidak suka bunga iris. Pelayan salah beli, jadi harus dibuang. Karena istri saya tidak suka, beri saja kepadaku. Tunggu sebentar. Siapa yang mengenalmu datang ke sini? Tempat seperti ini bukanlah tempat yang bisa kau kunjungi. Cepat pergi. Kau bahkan tidak mengenalku. Menurutku, orang yang harus pergi adalah kamu. Apa yang terjadi? Mengapa begitu bising? Ah Yuan, kau datang, cepat masuklah. Tidak perlu, aku melihat di sini tidak ada yang menyambutku. Tapi tetap berterima kasih padamu. Tidak menyangka bisa mendapatkan petasan favoritku di depan rumah Xiao. Siapa Xiao Mingge? Song Han King. Bukankah kamu bilang tidak akan ada kesalahan? Apa maksudnya ini? Ah. Semua karena dia yang baru datang dan tidak tahu aturan. Itulah sebabnya bunga menjadi keliru. Tenang saja, aku segera mengatur ulang. Maaf, Jiang Yuan. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kalau di sini tidak menyambut kita pergi saja. Ah, Kak Jiang Yuan. Maaf. Aku benar-benar ingin mengadakan pesta pertunangan dengan baik. Jadi aku jadi salah langkah. Saya akan segera mengatur ulang. Jangan sekali-kali pergi. Karena sikapmu begitu tulus. Mari kita tetap di sini. Kak Xiaoming. Kenapa kamu melihatku dengan tatapan seperti itu? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?
Bagaimana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu? Apa mungkin Xiao Ming menemukan sesuatu? Xiao Yun, biar aku yang mengantarmu ke sana. Jiang Yuan benar-benar kembali. Xiao Zhou mencarinya selama bertahun-tahun. Akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku rasa belum tentu. Kamu lihat, di sampingnya selain Xiao Yu, masih ada anak lain. Mungkin dia sudah menikah dengan pria lain. It's just that. Kalian lihat dia memakai pakaian yang biasa saja. Jauh dari sebesar Nyonya Song yang begitu mewah di sampingnya. Menurutku, tokoh utama hari ini bukanlah dia. Nyonya Xiaoyan, inilah tempatmu. Mama, aku ingin pergi bermain dengan Ling Ling. Baiklah, kalian boleh pergi. Nyonya Xiao Yun, tempat ini saya siapkan khusus untukmu. Bagaimanapun, kamu pernah bersama Kak Banana. Identitasmu tentu berbeda. Kamu duduk di sini, agar bisa lebih baik, menyaksikan momen bahagia saya dan Kak Banana. Oh, jadi saya akan duduk di sini dengan baik. Menyaksikan momen bahagia kalian. Dia bisa membawa pergi dua orang itu. Tante kakak itu sudah pergi. Mari kita cari ibu. Jika dia dibawa pergi, ibu hanya akan ada saya. Ibu, kami tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Ibu, saya sudah kembali. Bagaimana? Apakah saya merepotkan? Ningning, apakah dia pulang bersamamu? Saya tidak tahu. Saya kira Ningning sudah pulang duluan. Xiao Yu, tunggulah di sini sampai Mama datang. Mama akan mencari Nini. Kamu pikir Jiang Wen akan menyetujui lamaranku hari ini? Pasti akan begitu. Presiden telah mencari istri untuk waktu yang lama. Semua orang tahu bahwa Presiden sangat mencintai istrinya. Istrinya pasti juga akan mengetahuinya. Itu sudah cukup. Terima kasih kepada semua yang telah datang untuk menghadiri pernikahan saya hari ini. Sekarang, mari kita sambut tunangan saya, Jiang Yuan, untuk masuk. Ada yang tidak beres, ayah dan ibu hilang. Apa yang kamu katakan? Saya tidak tahu. Tadi Mama bilang dia pergi mencari Xianing. Lalu tidak kembali mencariku. Cepat pergi carikan aku, ya. Papa, tadi Tante Han Qi berbicara dengan Mama. Tak lama setelah itu Mama menghilang. Song Han Qi. Ayo sini, cepat. Ada apa, Kak Ming? Kau telah menghilangkan kesedihanku kemana? Aku tidak tahu. Xiao Ming, kita tidak ada hubungan apa-apa. Aku melihat semuanya, termasuk dirimu. Kau selalu ingin mencelakai Mama. Xiao Ming, aku tidak. Aku benar-benar tidak. Ini buruk, sangat buruk. Nona Jiang. Cepatlah bicara. Barusan saya lewat ruang penyimpanan dan mendengar ada suara. Sepertinya Nona Jiang. Ada beberapa pria juga. Kak Ming, hari ini adalah hari besarmu dengan Nona Jiang An. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Ini benar-benar tidak malu-malu. Bukankah ini memukul wajah Anda? Ternyata Jiang Yuan adalah wanita yang suka berselingkuh. Anak yang dibawanya mungkin juga hasil dari hubungan di luar nikah. Sepertinya semua kepercayaan Xiao Zong telah salah tempat. Yaitu, semua diam. Ayuan saya tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Xiao Ming, apakah itu kakak Jiang Yuan?
Kita lihat saja kan? Ayo pergi. Nona Xiao sudah melamar kamu. Kamu tidak takut Xiaozong akan mengetahuinya? Takut apa? Xiao Ming itu hanya seorang bodoh. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan. Jejak kaki ini terlalu malu-malu. Benar-benar tidak menganggap jejak kaki penting. Apa yang harus dilakukan, Brother Xiao Ming? Sepertinya memang jejak kaki saudari ada di sini. Mengapa kamu masih bingung? Cepat buka pintunya dan minggir. Ah, benar. Tidak bisa buka pintu. Ini menyangkut reputasi keluarga Xiao. Tolong semuanya, jangan sekali-kali membicarakan kejadian hari ini. Saya yakin kakak Jiang Yuan pasti hanya hilaf sesaat. Sampai melakukan kesalahan. Tolong jangan disebarkan. Ini tidak baik untuk reputasi keluarga Xiao. Nona Song memang tidak salah adalah teman masa kecil Tuan Xiao. Sampai saat ini masih memikirkan keluarga Xiao. Saya rasa Nona Song adalah yang paling cocok menjadi nyonya rumah keluarga Xiao. Wanita seperti Jiang Yuan sama sekali tidak layak untuk Tuan Xiao. Seperti wanita seperti Jiang Yuan sama sekali tidak layak untuk Xiao Zong. Jiang Yuan, sekarang kamu dan Xiao Ming benar-benar tidak ada harapan. Nyonya rumah keluarga Xiao hanya akan menjadi aku. Ibu, itu kamu? Apa kamu baik-baik saja? Kecil, jika kamu sekarang membuka pintu. Yang malu itu adalah keluarga Xiao. Aku tidak mau apapun dari keluarga Xiao. Aku hanya butuh mama. Mama, apakah kamu baik-baik saja? Mama. Jiang Yuan, kamu. Kamu baik-baik saja. Bagaimana? Melihatku baik-baik saja. Kamu sangat terkejut. Tidak, tidak. Apakah kau sendiri di sini? Kami jelas-jelas mendengar. Apakah itu rekaman dari ponselku? Rekaman. Tidak mungkin, kau tidak diserang. Kau tidak ditipu. Song Hanqi. Apa sebenarnya terjadi? Jiang Yuan, aku akan berada. Buat Xiao Ming benar-benar kecewa padamu. Siapkan pesta hari ini untukku. Aku akan menghancurkan Jiang Yuan sepenuhnya. Bawa pergi kedua anaknya. Saudara Sheng, aku tidak tahu. Ini bukan urusanku, kan? Katakan saja, siapa yang menyuruhmu memukulku dan mengurungku di ruang penyimpanan? Apa pendapat Anda tentang saya? Saya tidak mengenalmu. Kak Xiao Ming, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu harus percaya saya. Pasti ada seseorang yang ingin memprovokasi perasaan kita. Katakan siapa yang mengirimmu. Adalah Nona Song. Dia yang memberi saya uang, agar saya membantunya mengurungnya di gudang. Kalau kamu tidak percaya, sekarang bisa diperiksa. Uang ini masih ada di rekening bank saya. Pengirimnya adalah Nona Song. Song Hansing. Apakah kamu masih punya yang ingin dikatakan? Song Hanqing, apakah kamu masih punya yang ingin dikatakan? Bagaimana bisa begini? Rencanaku jelas sudah sempurna. Bagaimana bisa gagal? Nyonya. 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 Xia Yuan cepat bangun, Xia Yuan. Apa yang terjadi padaku? Song Hanqing menyuruh orang untuk memukulmu hingga pingsan. Kamu dikurung di sini. Sepertinya ingin menjebakmu. Song Hanqing. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Oh ya, pemimpin. Bisakah kamu membantuku? Ningning hilang, tolong bantu aku mencarinya. Ningning tidak masalah. Tas ini ada di tubuhku.
Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kak Xiaoming, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Usir wanita ini dari keluarga Xiao. Dia tidak boleh menginjakkan kaki di keluarga Xiao lagi. Kak Xiaoming, aku benar-benar tidak, percayalah padaku. Xiaoming Ge, Xiaoming Ge. Maaf, Jiang Yuan. Hari ini saya sebenarnya ingin memberikanmu pertunangan yang terbaik, tapi malah jadi begini. Hari ini kan kamu dan Song Hanqing bertunangan? Apa maksudmu? Jadi, 3 hari lagi saya akan bertunangan dengan Kak Banana. Semoga kamu bisa datang nanti. Kamu tidak tahu bahwa hari ini aku mengajukan lamaran kepadamu. Tentang pesta pertunangan. Aku tidak keberatan. Itu bagus sekali. Meskipun Hanqing berkata kamu sudah senang, tapi aku masih ingin bertanya langsung pendapatmu. Aku tidak punya pendapat apa-apa. Baiklah, berbahagialah untukmu dan untukku. Kamu tidak pernah memaafkan saya. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita sudah lewat. Dan saya sudah bilang kalau sekarang saya punya keluarga yang bahagia. Saya bawa Xiening kemari. Nyonya. Mengapa kamu berubah jadi seperti ini? Adik, kamu tidak apa-apa? Ibu dan aku sangat khawatir tentangmu. Kakak yang jahat. Kenapa saat itu kamu tidak menolongku ketika melihat aku diculik? Ning, kamu bilang apa? Kakak yang jahat. Saat itu kamu melihat aku diculik. Tapi kamu tidak pernah menolongku. Xiao Yu. Apakah yang Ning katakan itu benar? Bukan begitu, saya tidak punya ibu. Yang saya katakan itu benar. Niang percaya padamu. Xiao Yu, kamu membuatku sangat kecewa. Pergi. Sahabat sekelas. Kali terakhir, kamu tidak meninggalkan ibumu. Dan kali ini kamu menghisap energinya lagi. Kamu hanya anak yang tidak berharga. Kamu juga sama saja tidak berguna, tidak mampu menyimpan pesonamu. Lucu. Kali terakhir, kamu bahkan tidak bisa menahannya sendiri. Kali ini kamu malah menghisapnya lagi. Kamu hanya anak yang tidak berharga. Kamu juga sama saja tidak berguna. Ketampananmu saja tidak bisa menahannya. Bagaimana kabarmu, Putri? Apakah kau sudah lebih baik? Ibu, kepala saya masih terasa sakit. Maaf, itu karena ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Tapi ibumu? Itu semua salah karena terlalu banyak orang jahat di luar sana. Kapan kita pulang? Aku merindukan papa. Tapi, kita belum merayakan ulang tahun kakak dengan baik. Kakak tidak baik padaku sama sekali. Aku tidak ingin merayakan ulang tahunnya. Halaman kecil. Kamu juga sudah melihat. Tingkat kegelapan Xiao Yuan semakin dalam. Sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah kamu. Aku akan pikirkan lagi. Bagaimanapun juga, apa yang dia lakukan hari ini benar-benar keterlaluan. Baiklah. Xia Yue. Mama, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku ingin mati. Ibu, saya hanya cemburu pada adik. Kenapa dia bisa selalu bersamamu? Saya juga ingin selalu berada di samping ibu. Maafkan saya, ibu. Saya hanya tidak ingin kehilanganmu. Haha. Ibu, saya hanya cemburu pada adik. Kenapa dia bisa selalu bersamamu? Aku juga ingin selalu berada di samping mama. Maafkan aku,
Mama, aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Sorry ya, sorry ya. Apakah aku sedang bermimpi? Mama, apakah kamu masih mau aku? Si Ayue, Mama mau tanya satu pertanyaan. Kali ini, apakah kamu benar-benar menyadari kesalahanmu? Kamu harus minta maaf kepada Ningning. Ningning, maaf. Saya tidak seharusnya tidak membantu saat kamu dalam bahaya. Saya pasti akan melindungimu dengan baik berikutnya. HNNG. Saya tidak akan begitu cepat mengampunimu. Saya perlu melihat tindakanmu. Saya pasti akan berusaha membuatmu percaya. Selama kamu menyadari kesalahan, kamu adalah anak yang baik. Kalian berdua tidak boleh terluka lagi. Jika tidak, ibu akan merasa sakit hati untuk kalian. Apakah sudah dipikirkan baik-baik? Ulang tahun Xiao Yan akan segera tiba. Kita masih punya kesempatan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikannya dari kegelapan total. Semaksimal mungkin. Apa yang bisa saya lakukan? Hanyalah menemani dia dengan baik di hari-hari terakhir. Sebisa mungkin memenuhi permintaannya. Memberikan dia pengalaman yang normal. Hidup yang seharusnya dimiliki anak-anak. Setelah dia merayakan ulang tahunnya, kita akan pulang. Ibu, saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang bisa saya lakukan? It's just about spending good days with him in his final days. Try to fulfill his requests as much as possible. Let him experience the life that normal children should have. After he finishes his birthday, we do go back. Mom, I will definitely not let you go. Nyai, Mama, has taken a leave of absence for you. Sebelum kamu ulang tahun, ibu akan membawamu keluar setiap hari, oke? Oke hehe, ayo pergi. Aku akan memotretmu, sayang. Kedekaplah dan tersenyumlah. Hehehe, sudah. Ayo makan, satu untuk masing-masing. Coba lagi, coba lagi. Aken, kau sudah bermain dengan mereka berdua ini beberapa hari terakhir, ya? Istrimu bahkan telah mengambil cuti untuk tuan kecil itu. Kau sudah bermain dengan kedua tuan muda ini. Besok adalah ulang tahun Xiao Yuan. Dia begitu sibuk menemani Xiao Yuan. Bukankah aku dulu berpikir bahwa Xiao Yuan yang membuatmu marah? Itu yang menyebabkan kamu pergi. Sekarang kamu akhirnya kembali. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan belakangan ini. Aku akan memperbaikinya. Kita bertiga ke depannya. Akan baik-baik saja. Kepala Xiao, jangan salah paham. Aku kembali kali ini bukan untuk mengganggumu. Saya kembali ke sini hanya sebulan yang lalu. Sebulan lagi saya akan pergi. Kamu akan pergi. Dia memang akan pergi. Pak Xiao, kami masih belum mengetahui asal-usul istrinya. Tidak tahu bagaimana dia datang ke sini. Jadi dia ingin pergi. Aku juga tidak bisa menghalangi. Jadi dia ingin pergi. Aku juga tidak bisa menghalangi.
Sungguh, tidak kusangka kamu akan membiarkanku menemanmu membeli hadiah. Xiao Yuan adalah pewaris keluarga Xiao. Aku hanya orang biasa. Aku takut hadiah ulang tahun yang kubeli tidak disukainya. Tentu saja, kita akan menggunakan Xiao Xia sebagai referensi. Setelah Xiao Yuan merayakan ulang tahunnya. Kamu benar-benar pergi? Ketika aku datang, sudah kukatakan, aku hanya tinggal sebulan di sini. Xiao Yuan, bisakah kamu tidak pergi dari aku? Hanya jika kamu tidak pergi. Apa yang kau inginkan dariku? Bukankah kau ingin menikah denganku? Mari kita lakukan pernikahan besok. Aku sudah tidak mau. Lalu beritahu aku, di mana kesalahanku? Aku akan mengubahnya. Asalkan kau tidak meninggalkanku lagi. Xiao Ming, kau belum mengerti? Antara kita sudah berakhir. Meskipun sebelumnya aku benar-benar mencintaimu, tapi itu sudah menjadi masa lalu. Sekarang aku sudah memiliki keluarga baru, dan kehidupan baru. Tapi hari ini, aku hanya ingin kamu menemani aku dan Xiao Yan, membeli hadiah ulang tahun. Jika Anda ingin membicarakan hal lain, mohon pulang saja. Sekarang saya sudah memiliki keluarga baru, dan hidup baru. Tapi hari ini, saya hanya ingin Anda menemaniku dan Xiao Yan, membeli hadiah ulang tahun. Jika Anda ingin membicarakan hal lain, mohon pulang saja. Barang-barang di sini bebas dipilih. Saya yang bayar. Saya mau angkat telepon sebentar. Halo, ada yang bisa saya bantu? Ini jam tangan termahal di toko Anda? Iya, Anda punya selera yang bagus. Kemasan saja ya, baiklah. Dan ini barang rongsokan yang Anda berikan. Sama sekali tidak cocok untuk saya. Bocah jelek, kembalikan talisman ibuku padaku. Jika tidak, ini yang ibuku berikan kepadaku. Aku berpikir untuk membuat yang baru baginya sebelum pergi. Itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuknya. Kau bohong, ini jelas yang ibuku buat untukku. Hanya ibuku yang bisa membuat yang seindah ini. Juga, Xiao Yu adalah putra kecil keluarga Xiao. Talisman yang kubuat sebelumnya memang terlalu murah. Harap tabel ini dapat memuaskan dia. Apakah sudah selesai ditulis? Sudah dibungkus untuk Anda. Ayo bayar. Baik, saya akan membayar. Nanti saya akan mengantarmu pulang. Tidak perlu Pak Xiao. Saya bisa naik taksi sendiri, terima kasih. Bayar saja. Baik, saya yang akan membayar. Tunggu sebentar, saya akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, Xiao Zhong. Saya bisa pulang sendiri dengan taksi, saya pergi dulu. Ning Ning. Hari ini adalah ulang tahun kakak. Kita harus menunggu kakak datang baru bisa makan kue. Ya, kakak kenapa belum datang? Aku sangat lapar. Kalau begitu, mama telepon dia. Siapa yang menjawab? Lupakan saja, Nyonya. Kita pergi cari kakak bersama-sama. Ya, baiklah, ayo.
Kamu siapa? Kamu sedang apa? Halo? Kami datang untuk mencari Xiao Yuan. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya memanggil nama tuan muda kami. Tolong sampaikan kepada Xiao Yuan. Kami menunggunya di rumah untuk merayakan ulang tahunnya. Kamu kira kamu siapa? Sampai-sampai minta tuan muda kami pergi merayakan ulang tahun di rumahmu. Kamu layak nggak sih? Xiao Ming, ini yang kuciptakan untuk Xia Yuan sebagai talisman. Semoga melindunginya agar selalu aman dan sehat. Cerita ulang tahun seperti ini. Ayu pasti akan sangat senang. Apakah ibunya benar-benar menyukainya? Jika dia tidak suka juga tidak apa-apa. Aku juga telah menyiapkan hadiah lain untuknya. Aku sudah menyiapkan. Saya akan mentransfer semua saham keluarga Xiao kepada dia. Nanti dia akan menjadi pemilik sejati keluarga Xiao. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Saya bersiap untuk mentransfer semua saham keluarga Xiao kepada dia. Nanti, dia akan menjadi pemilik wanita sejati keluarga Xiao. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Ibu, kakak kenapa belum datang? Aku hampir tertidur. Tunggu sebentar sayang. Kamu masih punya 1 jam. Sebentar lagi sudah jam 12. Jika sudah lewat jam 12 dan belum datang, kita pulang saja. Kan 1 jam lagi. Kita bisa pulang dan mencari ayah. Ibu, kan kau bilang akan menemani saya merayakan ulang tahun? Saya sudah menyiapkan pesta ulang tahun di rumah tua. Kenapa kamu belum datang? Apa kamu sudah tidak menginginkanku? Halo, kami datang untuk mencari Xiao Yuan. Kamu siapa? Beraninya kau memanggil nama tuan muda kami. Tolong sampaikan kepada Xiao Yuan. Kami menunggu dia di rumah untuk merayakan ulang tahunnya. Bukankah aku sudah minta orang untuk memberitahumu? Aku dan Ningning sudah menyiapkan pesta ulang tahun untukmu di rumah. Kami sudah menunggu kamu di rumah. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Xiao Yu, kalau kamu tidak tahu, ya sudah. Dalam 1 jam, aku dan Ningning akan pulang. Hadiah yang telah aku siapkan untukmu sudah diletakkan di meja. Ibu, jangan pergi, tunggu aku. Xia Yue, kamu mau kemana? Tidak menunggu ibu lagi. Semua ini karena kamu yang merasa benar sendiri. Harus mengadakan pesta ulang tahun di sini. Ibu sudah menunggu aku di rumah cukup lama. Dia hanya ingin merayakan ulang tahun yang sederhana untukku. Sekarang mama segera akan pergi. Semua ini karena kamu yang merasa benar sendiri. Kamu harus mengadakan pesta ulang tahun di sini. Mama sudah menunggu saya di rumah cukup lama. Dia hanya ingin merayakan ulang tahun saya dengan sederhana. Sekarang mama segera akan pergi. HM. Kakak kenapa belum datang juga? Sebentar lagi waktunya tiba, kita semua harus pulang. Tunggu sebentar, mereka seharusnya dalam perjalanan. Baiklah, ibu. Sebenarnya aku merasa kakak sangat kejam. Begitu kita pergi, dia tidak akan punya ibu lagi. Jadi, Ningning, apakah kamu ingin ibu tinggal di sini? Tidak, ayah masih menunggu kita di rumah. Aku tidak mau memisahkan ayah dan ibu.
Kita sudah berhenti. Kita hanya punya setengah jam lagi. Kalau tidak segera pergi, kita akan ketinggalan. Untungnya macet di saat seperti ini ya. Semua salahmu, semua salahmu. Tidak mengadakan upacara pemakaman di rumah lama. Sekarang aku bahkan tidak bisa melihat ibuku untuk terakhir kalinya. Cukup, jangan bicara yang membuat hati down. Sukses, sukses. 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 Nyonya, waktu yang kita janjikan dengan Papa sudah tiba. Kita harus pulang. Kalau tidak, Papa akan khawatir. Baiklah. Aku belum mengucapkan selamat ulang tahun langsung kepada kakak Xiao Yun. Aku akan menulis catatan untuknya. Baik. Kak Xiao Yuan. Selamat ulang tahun. Aku mau pulang sekarang. Selamat tinggal. Guru Lin. Antarkan kami pulangnya. Kak Yun. Selamat ulang tahun. Aku mau pulang. Selamat tinggal. Guru Lin. Antar kami pulangnya. Xiao Yu, kamu belum pergi. Ibu, aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ibu Xiao Yu, waktunya sudah tiba. Harus kembali. Ibu sudah berjanji dengan ayah Ningning. Jika tidak kembali, dia pasti akan khawatir. Xiao Yuan, jangan tinggalkan aku, ya. Aku bisa memberimu segalanya dari keluarga Xiao. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya pemilik wanita keluarga Xiao. Aku sudah bilang aku tidak membutuhkan semua ini, lalu bagaimana dengan aku? Ibu, bukankah kamu bilang akan merayakan ulang tahun bersamaku? Apakah kamu akan ingkar janji? Xiao Yu. Waktu ibu benar-benar tidak cukup. Ibu, atau kita bisa mematikan lilin bersama kakak kita. Kemudian menyanyikan lagu ulang tahun sampai selesai sebelum pergi. Tidak apa-apa jika kita membuat ayah menunggu sedikit lebih lama. Kakak terlalu sayang kepada kami. Saya tidak perlu belas kasihan darimu. Kamu baik-baik saja? Datang sayang. Selamat ulang tahun. Mari kita nyanyikan lagu ulang tahun, ya. Buatlah permohonan. Saya berharap ibu selalu di samping saya. September, saya tidak mengizinkan kamu meninggalkan saya.
Saya berharap ibu selalu di samping saya. Xiao Yu, saya tidak mengizinkan kamu meninggalkan saya. Xiao Ming, kamu mau melakukan apa? Saya tahu ini adalah kunci untuk meninggalkanmu. Selama aku menghancurkannya, kamu akan pergi selamanya. Benar? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku memberitahu Papa. Jimat itu adalah alatmu dan Xianing untuk kembali. Jika benar-benar dicuri, kalian tidak akan pernah bisa kembali. Ternyata Mama pergi dengan jimat itu. Jadi asalkan saya mendapatkan jimat itu, ibu bisa tinggal di sini selamanya. Saya tahu ibu bukan orang dari dunia ini. Asalkan saya bisa merampas jimat dari Xianing, lalu menghancurkannya, ibu akan selamanya tinggal di dunia ini. Saya sudah mendengar percakapanmu dengan gadis itu. Asalkan jimat ini dihancurkan, kamu akan selalu tinggal di dunia ini. Mengapa kamu melakukan ini, kakak? Kamu diam untukku. Kamu mencuri ibuku. Ibu Ningning datang. Tidak ada yang akan mengganggu kamu lagi. Ibu, aku sangat merindukanmu. Pergi, ini ibuku. Aku paling benci kamu. Tapi, kamu kan sebelumnya bilang aku adalah adikmu yang paling dekat? Itu hanya untuk membentakmu, bodoh. Xia Yue. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ibu, tolong tetaplah di sini. Asal kamu tetap di sini, Ayu, aku dan ayahmu pasti akan baik-baik saja kepadamu. Aku benar-benar lucu. Tinggalkan dan temani kami sebentar. Baik, ayah. Cepat bakar talisman itu. Xiao Ming, kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan membencimu seumur hidup. Xiao Ming. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Meskipun kau membenciku, aku tetap ingin kau berada di sisiku. Li Zong, Li Zong. Ibu, apakah aku tidak bisa kembali? Aku merindukan ayah. Ini untukmu. Ibu makan daging. Anakku, aku akan memijatmu. Ningning benar-benar baik. Ya, bawa daging yang kukueh untuk memuaskan ibu. Sejak usia muda sudah belajar untuk memanfaatkan sesuatu. Lihatlah, ayah cemburu. Ayo kita bantu ayah. Jangan terburu-buru. Ningning, kita pasti punya cara lain. Ayuan, kamu tetap di sini. Jadilah istri kecilmu dengan baik. Aku akan baik padamu. Aku juga akan baik pada Ningning. Ibu, kita tidak akan terpisah lagi. Jangan. Kalian berdua adalah dua monster. Aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau kembali ke dunia nyata. Mama, aku sangat takut. Sayang, kamu baik-baik saja, suami, papa. Kamu adalah pria yang merebut Jiang Yuan, kan? Jangan merebut mama. Jiang Yuan, cepat bawa suamimu pergi dari sini. Jiang Ming dan anaknya sudah terpengaruh terlalu parah. Aku sudah tidak bisa mengendalikan lagi. Jika tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Xiao Ning, ayo pergi. Kami pergi. Kalau begitu, anak kalian akan selamanya tinggal di dunia ini. Xiao Yan, cepat bawa suamimu pergi dari sini. Dua warga desa itu sudah terpengaruh terlalu parah. Saya sudah tidak bisa mengendalikannya. Kalau tidak pergi sekarang, akan terlambat. Xiao Ning, ayo pergi. Kalau kalian pergi, anak kalian akan tetap tinggal di dunia ini selamanya. Xiao Ning, kau brengsek. Apa masalahnya kalau aku brengsek? Mengapa Yun, kau harus pergi dari aku? Cepat menjadi tuan putri keluarga Xiao.
Bukankah itu baik? Semua milik keluarga Xiao adalah milikmu. Xiao Ming, kau tidak pernah tahu apa yang kuinginkan. Aku tidak pernah peduli tentang semua milik keluarga Xiao. Yang kuinginkan hanya ingin bersama orang yang dicintai. Dengan aman seumur hidup. Xiao Ming, lihat. Ini adalah jimat yang aku jahit untuk Xia Yuan. Semoga dia selamat dan sehat. Aku tidak peduli, kamu tinggal di sini hari ini. Atau anakmu tinggal di sini. Pilih salah satu. Ibu, saya tidak mau berpisah denganmu. Xiao Ming, jangan terlalu berlebihan, Xiao Ming. Masih ada perasaan. Sudahlah. Namanya tidak penting. Lagi pula, hari ini Ahyuan harus tetap di sini. Xiao Ming, Ahyuan adalah istri sahku. Itu adalah dunia kalian. Di dunia ini. Dia dari awal hingga akhir. Selalu adalah istri saya, Xiao Ming. Xiao Ming. 6 tahun yang lalu ketika saya memutuskan untuk pergi, saya tidak pernah berpikir untuk kembali. Mengenai kamu, Xiao Yu. Dulu kamu bilang saya tidak layak menjadi ibumu. Apa, Bu? Dia hanya wanita jahat yang penuh tipu muslihat. Dia tidak pantas menjadi ibuku. Bibi Chen Qi, kau menikah dengan ayahku dan jadi ibuku, ya? Aku dan ayah sangat menyukaimu. Sekarang aku sudah seperti yang kalian inginkan. Kenapa kalian masih memaksaku? Bukan, Ibu. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku sangat mencintaimu. Kamu jangan tinggalkan aku. Ah. Jangan. Aku sangat mencintaimu. Kamu jangan tinggalkan aku. Sudah terlambat. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku akan mewarisi usaha keluarga dan menjadi direktur untuk melindungimu. Xia Yue. Aku tidak berharap kamu menjadi orang yang hebat seumur hidupmu. Aku hanya berharap kamu selalu aman dan sehat. Jadilah anak baik yang biasa saja. Ibu percaya kamu pasti bisa. Ibu benar-benar pergi. Tidak mau bersama saya. Akhirnya kembali. Ayah, untung sekali kamu datang. Kalau tidak, kita seumur hidup akan tinggal di sini. Ayah juga hampir berpikir tidak akan melihat kalian berdua lagi. Untung saya melakukan kesepakatan dengan 09. Saya setuju istri saya membantu kalian menyelesaikannya. Tugas yang disebut-sebut itu. Tapi aku ingin menawarmu sebuah kesepakatan. Jika istriku tidak kembali dalam sebulan, kamu harus juga mengantarku ke dunia itu. Hadiah ibuku masih memberiku hadiah. Pasti amulet yang dibuat ibuku. Aku tidak menyangka. Kamu memintaku untuk membeli hadiah bersamamu. Kecil itu adalah pewaris keluarga Xiao. Saya hanyalah orang biasa. Saya takut jika membeli hadiah ulang tahun dia tidak suka. Tentu saja harus meminta pendapat Anda, Xiao, sebagai presiden keluarga Xiao. Kenapa hanya sebuah jam tangan? Hadiah? Ibu juga sudah menyiapkan hadiah untukku. Pasti ini adalah jimat yang dibuat ibu. Mengapa sebuah jam tangan? Itu adalah pilihan khusus ibumu untukmu. Apakah ini jam termahal di tokomu? Ya, kamu memiliki mata yang baik. Bungkus saja itu ya, oke. Kamu merasa sangat sesuai dengan identitas pewaris Xiao. Kamu pasti akan menyukainya. Saya tidak suka. Aku hanya ingin jimat yang dibuat langsung oleh Mama. Dan barang rongsokan yang kau berikan ini.
Sama sekali tidak cocok untukku. Aku sama sekali tidak mau jadi pewaris keluarga Xiao. Aku hanya ingin mama. Aku akan selalu mengingatmu. Ayo pergi. Mama, hari ini aku dapat peringkat pertama di ujian. Apakah ada hadiah? Kamu juga mau hadiah apa? Ibu belakangan ini sibuk bekerja. Sudah lama tidak mengajak saya pergi bermain. Saya ingin pergi ke taman bermain bersama ayah dan ibu. Baiklah, ibu janji ya. Saya paling suka ibu. Bagaimana dengan ayah? Ayah yang kedua paling disukai. Sudah lama tidak bertemu. Kamu datang untuk apa lagi? Yai, aku paling suka ibu. Lalu ayah bagaimana? Ayah yang kedua paling disukai. Sudah lama tidak bertemu. Kamu datang untuk apa lagi? Jangan tegang. Aku kali ini datang, bukan untuk membawa kalian kembali ke dunia itu. Lalu kamu datang untuk apa? Xia Yuan. Setelah kamu meninggalkan dunia itu, dua orang yang pergi dengan sampahnya telah mengalami banyak perubahan. Apakah kamu ingin melihatnya? Saya sudah tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ingin lagi tahu apa-apa tentang mereka. Baiklah, saya tidak akan mengganggu kalian. Tunggu sebentar. Kamu masih perlu menunjukkan keadaan mereka kepada saya. Baiklah. Presiden. Atur urusan Yayasan Pertumbuhan Anak. Bagaimana perkembangannya? Sudah hampir selesai. Hanya menunggu Bapak memberi nama untuk yayasan ini. Yayasan Unclei Yongmei saja. Baik. Ingatlah tujuan kita mendirikan yayasan ini. Untuk memberikan pendidikan yang layak kepada lebih banyak anak terlantar. Tidak perlu terlalu banyak promosi keluar. Xia Yuan. Aku melakukan hal-hal ini. Kamu pasti akan senang, kan? Ibu, tenang saja. Aku pasti akan menjadi anak yang baik. Tidak akan mengecewakanmu. Sekarang dunia dalam buku tidak akan runtuh, kan? Ya, tugas saya juga sudah selesai. Terima kasih, Yuan. Sama-sama, kamu juga banyak membantuku. Sampai jumpa. Semoga ada kesempatan bertemu lagi nanti. Ini tidak perlu kan?